ada kuliah. Baik teman-teman, kita mulai saja ya sesi selanjutnya ya. Saya pikir sesi yang keempat ya ini ya, untuk mata kuliah sosiologi kehutanan. Kemarin kita belajar struktur ya. Kemarin kita belajar struktur, bagaimana membedakan struktur yang ada di masyarakat lokal dengan struktur yang terjadi di masyarakat modern yang diwakili struktur negara ya, struktur negara. Nah, saya harap kalian paham ya, atau meskipun kemarin tuh kayaknya memang agak abstrak ya, ngomongin struktur tuh agak abstrak, tapi sembari jalan kemudian Anda diberi tugas, kemudian akan lebih paham tentang apa itu struktur ya. Nah teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan soal struktur lokal. Ya, struktur yang ada di tingkat lokal, masyarakat lokal. Yang seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa struktur adalah, di dalam sosiologi, struktur adalah sesuatu yang mengikat ya, sesuatu yang mengikat suatu komunitas masyarakat, sesuatu yang mengikat, yang kemudian mempengaruhi tindakan ya, mempengaruhi tindakan. Nah, bentuk-bentuk struktur yang biasa disebut oleh masyarakat umum itu bentuk-bentuknya bisa norma ya, ada sistem norma, sistem nilai, adat istiadat, budaya, kebiasaan ya. Nah, itu bagian dari struktur. Nah, kamu lihat beberapa komunitas di Indonesia, karena Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang banyak, etnisitas yang banyak, plural, masyarakat yang plural, ada suku Jawa, suku Sunda, kemudian ada Melayu, kemudian ada suku Dayak, ada suku Baduy, terus dan banyak ya. Hasil kajian beberapa dari LIPI itu hampir 500 ya, ratusan. Suku bangsa di kita tuh ratusan. Bahkan suku Dayak aja, sub-sukunya, turunan-turunan suku Dayak itu banyak ya. Ada Dayak Iban, Dayak Punan, dan lain-lain. Nah, tiap suku bangsa ini memiliki pola ya, memiliki sistem nilai, memiliki norma-norma, memiliki budaya, memiliki aturan main yang berbeda-beda satu sama lain. Meskipun dia masih dalam satu suku Dayak. Dayak Iban dengan Dayak Punan itu berbeda. Dayak Punan biasanya umumnya dia tinggal di dataran tinggi ya. Dayak Punan, Dayak Iban itu biasanya di dataran rendah lah, dekat sungai. Nah, mereka memiliki sistem nilai yang berbeda. Nah, yang tadi yang saya sebut norma, budaya, aturan main, pola, itu adalah dalam sosiologi adalah struktur ya. Sesuatu yang ajek itu sesuatu yang sudah berjalan ya. Dan kemudian itu memandu suatu masyarakatnya dalam bertindak ya. Misalnya ketika ada orang yang meninggal, suku Sunda itu meresponnya dengan upacara, pola-pola upacara ABC misalnya ya. Tapi suku Dayak ketika ada orang meninggal beda gitu, merespon cara-cara merespon orang meninggal gitu. Bahkan di suku yang di daerah Sulawesi gitu ya, ada suku di mana orang meninggal itu diupacarakan seperti pesta ya, dan pestanya bisa ratusan juta itu. Kemudian kalau dia tidak mengadakan pesta, orang meninggal itu tidak pernah dimakamkannya. Jadi ada terus di rumah gitu, karena mereka belum punya biaya untuk mengadakan pesta. Nah, ini pola-pola norma dan nilai yang dijalankan di tiap komunitas ini disebut struktur ya.
Baik, teman-teman, saya share ya presentasinya. Mudah-mudahan tadi sedikit ringkasan tadi lebih jelas ya. Nah, sore ini saya akan menjelaskan istilah struktur dalam perspektif dalam perspektif yang biasa dipakai orang kehutanan. Ya, saya kan sosiolog nih, walaupun saya di kehutanan gitu, tapi sebenarnya ilmu saya S2, S3 itu kan sosiologi pedesaan. Jadi saya ini sosiolog, sosiolog. Sosiolog biasa ngomongin soal struktur ya, normalnya. Tapi yang biasa dipahami atau dipopulerkan dalam dunia kehutanan itu pengetahuan lokal, ya, local knowledge, pengetahuan lokal, kearifan lokal, pengetahuan lokal. Nah, ini bukan di kehutanan saja ya, jadi ini maksud udah jadi bahasa populer tentang norma lokal, norma-norma sistem nilai yang ada di dalam masyarakat itu disebut local knowledge atau pengetahuan lokal. Nah, sore ini saya akan nggak membedah ya, memberikan contoh suatu pengetahuan lokal pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat suku ya etnis yang ada di Indonesia. Kalau misalnya ya kita nggak bedah semuanya etnis ya karena banyak sekali, tapi ini hanya jadi gambaran bagaimana masyarakat memiliki pola-pola atau norma yang disebut sebagai pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan. Nah, ini adalah core dari sosiologi kehutanan ya. Anda memahami tentang pengetahuan lokal, pengelolaan sumber daya hutan. Nah, seperti yang kemarin ini kelihatan ya gambarnya ya, slide-nya ya. Kelihatan, Pak. Oke, lanjut ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan tentang pertemuan minggu lalu soal struktur, yang kemudian adalah rangkaian dari perilaku manusia, itu dipengaruhi oleh beberapa ya. Jadi ada sistem nilai, ada norma, ada pola pikir, ada jejaring atau hubungan interpersonal, ada sikap. Nah, ini yang mempengaruhi perilaku manusia. Ini bagian dari struktur ya, bagian dari struktur. Terutama memahami tentang sistem nilai. Sistem nilai yang kemudian terdiri dari pola pikir dan sikap dan hubungan interpersonal dan norma. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, di dalam masyarakat lokal, dia memiliki pola-pola pengelolaan hutannya. Sistem nilai yang berlaku pada masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, umumnya itu ada beberapa, 5 ya, umumnya 5, yang pokok gitu. Kalau yang detail, itu pasti berbeda-beda tiap suku, tapi yang umum, hampir mirip antara suku satu dengan suku yang lain, itu mirip, itu ada karakteristiknya terdiri dari 5. Pertama, lahan sebagai sumber daya hutan itu dikuasai oleh pemimpin lokal atau adat, pemimpin adat. Cara menguasainya mungkin nggak semuanya pemimpin adat menguasai tanah, tapi bagaimana aturan main dalam pengelolaan hutan itu dikuasai, aturan mainnya dikuasai. Jadi cara menguasainya biasanya ditandai dengan kalau ada apa-apa pemanfaatan lahan kita harus izin dulu ke ketua adat. Gitu. Nah, ini adalah ciri khas ya, di beberapa. Jadi misalnya Anda ke tokoh adat, ke suku Dayak, suku Baduy, misalnya Anda, kalau di sistem masyarakat modern itu kan kalau mau pakai lahan ya Anda harus izin dulu yang milik lahan, gitu, pemilik lahan. Kemudian Anda ada sewa menyewa atau beli gitu. Kemudian ada transaksi jual beli, lapor ke desa, sudah Anda bisa memiliki lahan. Nah, kalau di masyarakat lokal, proses-proses penguasaan lahannya itu enggak seperti di masyarakat modern. Tidak ada jual beli, tidak ada sertifikat gitu. Biasanya begitu ya. Karena masyarakatnya masih mengemban nilai-nilai tradisional. Nah, biasanya malah ya
Anda harus dapat izin dari kepala Anda. Kalau orang luar yang saklek biasanya nggak boleh. Itu aturan main dalam komunitas yang ketat itu nggak boleh ya. Kayak misalnya di suku Baduy ya, Baduy dalam ya, orang luar pasti nggak boleh punya tanah. Orang kadang juga terbatas, mereka bisa, orang luar tuh bisa akses gitu untuk tinggal di tempat itu juga terbatas. Apalagi dia punya tanah, menguasai tanah gitu, orang luar nggak bisa. Nah di beberapa tempat itu begitu ya, di beberapa lokasi. Nah kemudian ada pengaturan penggunaan lahan, itu didasarkan dari norma nilai. Karakteristik penggunaan lahan tergantung dari karakteristik adat dan sukunya. Tata guna lahan juga berbeda ya, antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, kemudian sistem nilai masyarakat itu biasanya umumnya itu masih didasarkan pada norma leluhur. Norma leluhur. Jadi memang makanya kadang ada lahan-lahan yang mereka keramatkan ya, karena itu adalah bagian dari norma leluhur. Misalnya hutan adat itu, hutan keramat misalnya. Nah, itu hutan komunal dimiliki oleh komunitas itu dengan aturan main tertentu ya. Dan itu didasarkan dari norma leluhur ya. Jadi turun temurun leluhur me, apa, kemudian memberikan aturan main leluhur itu, dan itu diturunkan turun temurun ya, sampai akhirnya anak-anak generasi muda atau pada masyarakat di situ me, me, apa, mempercayai pola-pola pengelolaan lahan dengan norma nilai leluhur ini. Di samping itu adanya kepercayaan lokal, sistem nilainya didasarkan pada kepercayaan lokal. Ini ya, ini ciri umum yang biasa terjadi di dalam struktur pengelolaan hutan pada masyarakat lokal. Nah, ini juga ada ya ciri dari pengelolaan hutan berbasis pengetahuan lokal. Nah, dia udah ngomongin pengelolaan hutan ya, ciri pengelolaan hutan berbasis pengetahuan lokal. Nah, ada 3 cirinya. Pertama, dia diterapkan oleh masyarakat kesukuan ya, yang masih menjalankan kearifan lokal ya. Jadi praktek-praktek pengelolaan hutan yang didasarkan dari pengetahuan lokal tuh cirinya yaitu pertama, Ada bapaknya nggak? Cek. Keluar Bapak Nadine. Kayaknya sinyal bro. Keur ngopi Bapak Nage.
Halo, sorry, keputus internetnya. Bukan keputus sih, tetheringnya itu dia minta kalau melebihi 100 mega dia harus minta minta konfirmasi ya. Oke ya, teman-teman kita ulangi lagi ya. Tadi ya mudah-mudahan nggak sampai ini ya. Kita ulangi lagi ke presentasi slide tadi ya. Tes, suara saya kedengar? Kedengeran, Pak. Kedengaran Ada, Pak. Oke, ini gimana? Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke ya, saya lanjut ya bahwa ciri dari pengolahan hutan berbasis pengetahuan lokal itu ada beberapa ciri. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip ya. Jadi pengolahan hutan itu dijalankan dengan prinsip norma adat ya, berbasis kelompok untuk hutan bersama atau hutan adat, berbasis rumah tangga untuk lahan milik yang mereka kuasai. Nah, beberapa studi kasus teman-teman tentang pengolahan hutan berbasis pengetahuan lokal itu banyak sebetulnya. Setiap suku bangsa punya pola-polanya sendiri. Tapi suku bangsa ini kan yang masih menjalankan itu biasanya suku-suku atau komunitas yang mengalami perubahan sosialnya lambat. Mengalami perubahan sosial itu bahasa yang lebih bisa populer itu modernisasi ya. Mengalami modernisasinya lambat karena aksesibilitas antara orang-orang modern sama orang-orang lokal ini terbatas ya, sehingga perubahan sosialnya lambat. Nah, dengan kata lain, orang-orang suku ini yang masih mengemban erat norma nilai dan budaya itu biasanya umumnya adalah masyarakat terpencil ya, komunitas-komunitas yang terpencil yang hidup jauh dari jejaring masyarakat yang modern. Kalau di Jawa umumnya memang kita sudah masuk ke kategori masyarakat modern, bahkan di desa-desa, petani-petani desa kita udah pakai handphone Android gitu. Saya pernah ke mana ya? Saya pernah jalan-jalan ke kelompok nelayan gitu, dan kemudian jalan-jalan ke Cianjur kelompok tani di pinggir hutan di Cianjur ya. Mereka udah pakai Android semua, bahkan mereka udah biasa. Orang-orang tuanya ya, si petani-petaninya nih, mereka udah paham tentang Facebook. Kalau Facebook ya yang umum dia menggunakan WhatsApp, dia udah tahu YouTube dan lain-lain, dia sudah paham yang kayak gituan. Jadi itu sudah modern gitu di Jawa. Tapi di Jawa itu ada beberapa suku yang memang dia mengisolasi diri ya. Kayak suku Baduy itu mengisolasi diri. Jadi memang dia memiliki aturan ketat tentang norma-norma sosialnya. Sehingga orang-orang yang sudah mengalami dan tidak mengikuti norma-norma sosial itu dikeluarkan di kampungnya dan masuk dalam kategori Baduy luar ya. Jadi di Baduy itu ada Baduy dalam dan Baduy luar. Di Baduy dalam bahkan alat-alat modern itu nggak boleh masuk. Bahkan misalnya panci yang dari aluminium gitu, kemudian itu nggak boleh ya. Bahan-bahan yang aluminium itu nggak bisa. Jadi di sana itu ada patroli gitu, kalau ada rumah dijarah atau di apa namanya ya, ditahan lah ya, apa ya maksudnya, karena nggak boleh ya, nggak boleh menggunakan panci dan lain. Nah, bagi mereka masyarakat Baduy yang tidak mau ngikutin aturan atau tidak terlalu betah ya, karena dia harus beradaptasi dengan modernisasi, dia akan keluar di dalam Baduy dalam dan masuk ke lingkungan Baduy luar namanya. Baduy luar ini udah orang Baduy asli tapi dia sudah mengalami perubahan. Nah, salah satu contoh di sini ada suku Baduy, suku Dayak, masyarakat adat Kabandungan. Ini contoh-contoh beberapa studi kasus ya. Sebetulnya banyak ya. Nanti di dalam tugas Anda akan mengamati struktur atau norma sosial di bahan-bahannya dari buku-buku penelitiannya WWF ya.
WWF di hutan Kalimantan, suku Dayak. Nah ini studi kasus hutan adat suku Dayak Benuak ya. Ini salah satu suku Dayak. Hutan adat suku Benuak ya. Jadi ini ngomongin soal pengetahuan lokal, ngomongin soal struktur lokal, ya khususnya contoh kasusnya adalah Dayak suku Benuak, suku Dayak Benuak. Nah, di Dayak Benuak ya di Kalimantan ini ada sistem pengelolaan hutan di sana, ada yang disebut dengan hutan adat, ya, hutan yang dikelola secara adat. Nah, ini hutan adat ini dikonsepkan oleh mereka adalah seluruh rimba ya, hutan rimba ya, rimba jadi belantara, hutan yang belantara ya, yang bukan milik pribadi atau keluarga, ya ini disebut hutan adat. Ini berisi berbagai jenis kayu, buah-buahan, akar, rotan, serta dihuni oleh berbagai jenis binatang. Ini hutan adat, hampir mirip dengan beberapa suku Dayak lainnya ya, bahwa hutan adat itu ya seperti ini. Ini bukan milik pribadi atau keluarga. Nah, dari fungsinya hutan adat Dayak Benua itu dibagi menjadi beberapa jenis. Jadi hutan adat di sana itu banyak ya, jenis-jenisnya banyak. Jadi hutan yang dikelola secara adat dimiliki oleh masyarakat dan boleh semua orang mengakses itu atau tidak mengakses itu tergantung dari hutan adat tipe apa. Ini kategorinya di dalam Dayak Benuak itu banyak. Dan tiap kategori ini memiliki bahasa lokalnya ya. Bahasa lokalnya. Dan bahasa lokalnya itu memiliki arti ya, tapi saya tidak sampai ke sana karena kan kita nggak ngomongin soal bahasa ya. Tapi istilah-istilah ini ada bahasa. Konsep dan bahasa ini memiliki konsep-konsep tersendiri. Misalnya di sini ada contohnya 7 ya. Ada Kelaten Tanyut ya. Saya nggak tahu ya ini membahasakannya apakah Kelaten Tanyut ya. Ada Sakaah ya. Ada Simpung Buah Alati. Ada Simpung Ruyak. Ada Lati Pingit. Ada Lati Penyenturi Kuli. Ada Ului KTP Bangkaat Natang Detan. Nah ini saya cara menyebutkan bahasa Dayaknya gimana ya. Tapi ini adalah konsep-konsep hutan adat yang dimiliki oleh mereka. Tiap konsep ini beda-beda peruntukannya dan ini tidak boleh dikuasai oleh individu. Ini dikuasai oleh masyarakat. Nah, salah satu contoh ya, beberapa contoh ya ini misalnya ya tadi dari 7 ini kita bedah nih. Hutan adat Kelaten Tanyut ya, ini konsepnya adalah hutan adat, banyak pohon-pohon, disinggahi oleh lebah penghasil madu. Pohon-pohon ini biasanya tumbuh secara berkelompok dan menjadi milik desa ya. Namun pribadi dan keluarga dapat memiliki untuk menjaga dan mengambil manfaatnya asal mendapat izin dari mantiik, namanya mantiik ini kepala suku. Nah, jadi boleh ya. Jadi hutan adat Kelaten Tanyut ini boleh dimanfaatkan oleh semuanya asal dapat izin dari kepala suku. Setiap jenis pohon memiliki konsekuensi denda adat yang berbeda-beda jika ada warga yang merusaknya. Nah, di Dayak ini udah terkenal ya, namanya jipen ya atau denda. Jadi ada sistem denda di sana dan itu diterapkan ya di suku mereka itu. Yang menerapkan beberapa denda itu banyak ya. Saya kemarin ke Nusa Tenggara juga ada sistem kalau di sana sawi-sawi ya, sawi-sawi itu adat. Sawi-sawi itu adat aturan adat sawi-sawi di Nusa Tenggara Barat ya. Mungkin di Papua beda lagi. Dan mereka juga menerapkan sistem denda ya. Kalau masyarakatnya atau komunitasnya itu berperilaku menyalahi aturan yang sudah ditetapkan adat, dia ada dendanya. Nah, kalau di Dayak Bentuak ini
hutan adat Klaten Tanyut dia memiliki jenis-jenis pohon yang kemudian jika warga merusaknya, dia kena denda adat. Dan tiap pohonnya beda-beda. Nah, ini biasanya Klaten Tanyut itu memang tidak boleh menebang pohon. Dia memanfaatkannya, lebih memanfaatkan HBK, ya, buah-buahannya, madunya, getahnya, misalnya ada damar di dalam hutan itu bisa memakan getah. Oleh karenanya beberapa jenis pohon ketika dia masyarakat itu merusak, menebangnya atau merusak, dan ketahuan oleh komunitas atau ketahuan oleh kepala suku, itu dia kena denda. Gitu, kena denda. Ya. Nah, ini Klaten Tanyut ya. Tadi kan 7 konsep. Yang kedua, Sakaah ya. Ini konsep tentang hutan adat, namanya Sakaah. Ini wilayah yang berbeda dengan Klaten Tanyut tadi. Karena konsep-konsep tata ruang pengelolaannya beda-beda. Nah, Sakaah ini adalah kawasan hutan adat, tempat kejadian kematian seseorang atau beberapa orang akibat jatuh dari pohon. Mati terbunuh, bunuh diri, disambar petir, gitu, dan sebagainya. Kawasan ini harus dihormati karena dianggap sebagai lokasi kuburan. Nah, Sakaah ini konsepnya orang Dayak, ini lahan komunal yang itu kuburannya nggak kayak seperti kita ya. Kuburannya itu kalau kita makan nggak ada pepohonan ya, atau pohonnya sedikit. Ini kuburannya kayak hutan gitu, kemudian untuk untuk menguburkan masyarakat yang sudah meninggal di lokasi Sakaah ini. Jadi ini wilayah hutan adat. Kenapa disebut bukan pekuburan tapi hutan adat? Karena memang landscape-nya masih hutan, tapi hutan ini dipakai untuk apa? Untuk lokasi kuburan gitu. Nah, yang ketiga ada Simpung Buah Lati. Nih, konsep tentang area hutan di mana ini terdapat pohon buah-buahan yang secara alami tumbuh, ya. Ada hewan di situ, ada air di sana. Dan Simpung Buah Lati ini masyarakatnya boleh ya mengambil buah-buahan dari tanah ini, boleh gitu, mengambil buah-buahan. Dan ini menjadi milik komunal ya, karena umumnya dia lebih banyak ke buah-buahan ya, tanaman buah-buahan. Tapi ini tumbuhnya secara alamiah ya, secara alamiah ya. Saya pernah meneliti di Kalimantan Selatan di Puruk Cahu ya, bersama beberapa orang, termasuk juga ada peneliti asing. Kita tinggal di sana beberapa bulan ya. Di suku Dayak pada waktu itu sedang pesta durian, pesta buah. Ya, itu melimpah itu duriannya. Jadi dan itu milik adat. Itu semua orang bukan orang tuh, semua penduduknya gitu. Komunitasnya, anggota komunitas di situ boleh mengambil karena itu milik umum gitu, milik adat, milik mereka semua. Jadi itu ya pada diambil tuh durian-duriannya, makan bareng-bareng, nggak ada jual beli gitu, nggak ada jual beli karena itu memang gratis ya, nggak ada jual beli dan nggak boleh dieksploitasi untuk diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya kemudian menggunakan buah-buahan itu secara masif ya, masif dipanen, kemudian dijual ke kota gitu, itu nggak boleh. Itu memang untuk komunitas. Ini konsep-konsep Simpung Buah Lati contohnya. Ada Simpung Ruyak ya. Simpung Ruyak ini hutan adat yang ditumbuhi berbagai pohon yang baik ya, pohonnya bagus-bagus. Jadi ini cocok untuk bahan bangunan. Nah, Simpung Ruyak ini biasanya memang
digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau masyarakat adatnya itu untuk memang untuk ditebang pohonnya, untuk dimanfaatkan pohonnya dalam rangka membangun rumah, membuat kandang, dan lain-lainnya. Yang jelas mah untuk digunakan diri sendiri rumah tangga, tidak diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya pohon itu kemudian dibawa, ditebang, kemudian dibawa ke kota, ya untuk dijualbelikan, itu kena denda juga. Tidak boleh gitu. Nah, hutan ini kemudian dilestarikan oleh masyarakat karena memang konsepnya untuk sebagai stoknya generasi mereka di kemudian hari agar bisa memperoleh kayu-kayuannya untuk membangun rumah. Sehingga masyarakatnya nggak boleh ini tuh dirubah untuk ladang pertanian. Dan kalau ada yang berubah untuk ladang pertanian, ini didenda si masyarakat ini. Jadi simpung ruyak ini kayak, kalau di konsep kehutanan modern, ini tuh hutan produksi. Konsep kehutanan modernnya, ini ngomongin kearifan lokalnya. Struktur yang terjadi di dalam masyarakat tentang pengelolaan hutan. Ini di Dayak ada konsep namanya simpung ruyak. Simpung ruyak itu hutan, salah satu wilayah hutan di mana terdapat pohon-pohonan yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan pertukangan, kayu pertukangan. Bangun rumah, bikin kursi, bikin pintu, dan lain-lain. Kayu-kayu pertukangan. Dan ini dipelihara oleh masyarakat agar tanamannya itu beregenerasi. Nah, ada lati pingit ya, ada lati pingit. Ini lati pingit ini konsep menurut Dayak Benuak ini adalah hutan adat yang dihuni oleh roh-roh ya. Jadi ini angker ini, roh-roh jahat nih. Seperti hantu, ada hantu, istilah hantu juga ada istilahnya nih, ada bahasanya nih. Hantu kalau di Sunda mah kan yang terkenal tuyul gitu kan. Kuntilanak gitu kan, kalau di Jawa Sunda gitu. Kuntilanak, terus apalagi pocong gitu kan. Nah, kalau hantu, kalau di Bali leak gitu hantunya. Gitu. Kalau di Eropa kan Dracula, kalau hantu itu kan konsep-konsep tentang hantunya tuh. Kalau di kita kan jarang ada Dracula itu, apa istilahnya, karena memang sistem nilai penggambaran tentang roh-roh halus dan hantunya beda-beda. Nah, kalau di Dayak ini ada namanya mandang ya, dan liak gitu. Ini hantu, ini sejenis hantu yang dikonsepsikan oleh mereka. Nah, di mana kedua hantu ini dapat menyebabkan orang sakit. Jadi kawasan ini dijadikan tempat untuk bertapa. Jadi ini Lati Pingit ini hutan yang wilayah mistisnya kental gitu ya. Biasanya mainannya ketua adat gitu, karena dia wilayah mistisnya kental. Dan di sini banyak hantu menurut orang-orang masyarakat lokalnya. Hantunya ada mandang dan liak gitu. Kalau di Lati Pingit ya, konsep tentang hutan keramat, hutan yang ada roh-roh penghuninya. Nah, kalau di konsep modern, hutan yang ada roh-roh nggak ada ya. Nggak ada gitu. Paling-paling istilah konsepnya adalah zona tradisional gitu. Zona tradisional. Anda kalau misalnya melihat konsepnya pengelolaan taman nasional ya, di situ berdasarkan zonasi, ada zona inti ya. Konsep-konsep itu juga ada zona inti, adalah area yang tidak boleh diapa-apain gitu. Itu tempat pelestarian dari kehati, satwa liar gitu. Manusia nggak boleh ngapa-ngapain di sana. Ada zona rimba. Zona rimba adalah tempat homepringnya satwa liar, tapi manusia bisa beraktivitas di sana. Ada zona tradisional ya, orang-orang dikonsepsikan sebagai petilasan tradisional. Adanya norma budaya di lokasi itu dimasukkan dalam kategori zona tradisional. Ada zona
rehabilitasi adalah zona di mana wilayah akan dilakukan kegiatan rehabilitasi. Ini konsep-konsep modern ya. Salah satunya tentang Taman Nasional. Ya, dan ini seperti yang disampaikan kemarin bahwa konsep modern adalah lahir berdasarkan ilmu pengetahuan. Gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa di kultur kita, sejarah dari pengelolaan hutan kita itu pun kemudian melihat dari kearifan lokal ya, dan ternyata beda-beda. Ya, ini contoh Lati Pingit, konsep dari Dayak Benua tentang Lati Pingit, hutan yang dihuni oleh roh-roh jahat. Ada Lati Penyunturi Kuli ya. Ini tanah dapat berupa hutan, tanah ini dapat berupa hutan, sungai, danau ataupun yang dijadikan kawasan untuk berburu. Ini istilah konsep wilayah teritori yang berhutan atau merupakan sungai atau merupakan danau ini diperbolehkan untuk berburu. Ya, berburu itu berarti ngomongin soal hewan ya. Berburu ikan berarti di sungai, berburu hewan berarti di hutan misalnya, berburu ikan juga berarti di danau. Ya, ini menurut mereka konsep ini adalah Lati Penyunturi Kuli ya, wilayah di mana orang-orang boleh memanfaatkan itu untuk berburu, Jadi ada wilayah-wilayahnya nih. Yang tadi untuk buah-buahan, yang tadi Pak boleh nggak berburu di lokasi yang lain untuk berburu di lokasi tadi ya, yang tempat tinggalnya roh-roh halus untuk berburu, kan tidak merusak pohon. Nah, itu kembalikan lagi apakah ada denda atau tidak kalau kita berburu di sana, karena memang konsepnya jelas bahwa itu untuk tempat pertapaan. Nah, ini yang terakhir ada konsep Ului Ketipe Bangkaat Natang Detan. Ya, itu adalah tanah adat yang berisi beragam kekayaan alam seperti pohon, buah, binatang. Ya, ini tanah adat yang banyak kekayaannya. Oleh karena ini seluruh masyarakat diwajibkan untuk menjaga dan melestarikannya. Jika tidak akan dikenakan denda. Ini ya, ada Ului Ketipe Bangkaat Natang Detan. Ini kaya akan tanah adat yang kaya beragam. Ini harus dilestarikan. Ya, wilayah-wilayah hutan yang harus dilestarikan. Nah, kalau di konsep modern kan ada hutan konservasi, ada Suaka Marga Satwa, ada hutan KPA ya, kawasan pelestarian alam, ada kawasan Suaka Alam gitu, KSA KPA. Itu konsep-konsepnya adalah Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Buru, kan? Itu konsep-konsep modern itu, konsep-konsep modern yang itu dikenal akibat dari relasi hubungan internasional ya, karena didasarkan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan global, sifatnya global, dan di beberapa tempat pun Taman Buru itu di beberapa negara ada konsep modern itu, struktur negara, konsep modern. Konsep modern hampir mirip kan sebetulnya, hampir mirip. Miripnya adalah bahwa antara struktur negara yang modern sama struktur lokal yang dari pengetahuan kearifan lokal itu memiliki pola-pola pemanfaatan ruang atau pemanfaatan hutan ya, konsep-konsep yang dimiliki, yang memiliki implikasi, konsep-konsep yang memiliki implikasi. Kalau jenis konsep A, masyarakat nggak boleh A, nggak boleh B gitu. Di sini nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, ini pola-pola aturan mainnya, struktur. Nah, kalau di struktur modern negara menggunakan peraturan perundangan dan dasarnya adalah pengetahuan modern, ada juga konsepnya gitu. Ada hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung. Di dalam hutan konservasi itu ada konsep taman hutan raya, Tahura, ada taman nasional, ada kawasan Suaka Marga Satwa, ada taman wisata alam, ada taman buru, dan lain-lain. Ada cagar alam. Nah, konsep itu beda-beda. Gitu.
pengelolaan hutan di dalam penamaan itu beda-beda. Ya. Gitu ya. Jadi ini kemudian dalam pengelolaan hutan ternyata akhirnya kita memiliki ragam ya. Karena kita didasarkan oleh NKRI, makanya adalah aturan main yang digunakan adalah struktur negara, struktur yang diciptakan oleh negara. Artinya konsep-konsep tentang pengelolaan hutan yang diterapkan oleh negara itu yang dipakai sebagai norma hukum. Gitu. Nah, kemudian bagaimana nasib-nasib pengetahuan lokal yang mereka punya aturan main sendiri gitu. Ini yang contohnya Dayak Benuak ini ya. Nah, ini nggak difasilitasi sebagai norma hukum pengakuan pengelolaan hutan dengan beda-beda begini. Di era yang rezim yang lama itu bahkan ini bisa tumpang tindih ya. Makanya Anda akan lihat konflik-konflik antara masyarakat lokal, masyarakat suku, masyarakat kecil, terpencil dengan pemilik modal, dengan pemanfaat hutan, dengan industri-industri, perusahaan dapat izin pemanfaatan hutan oleh negara karena dia masuknya teritorinya adalah hutan negara berupa hutan produksi yang bisa dikelola oleh swasta. Tapi ternyata di dalamnya itu ada masyarakat kecil yang dia mengelola hutan dengan konsep-konsep ini. Makanya banyak sekali konflik-konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan, antara masyarakat lokal dengan taman nasional, antara masyarakat lokal dengan pengelola hutan di seluruh Indonesia. Itu karena adanya perbedaan struktur. Yang satu pakai struktur negara, basisnya pengetahuan modern, yang satu strukturnya adalah struktur lokal, basisnya adalah sistem kepercayaan dan berbasis nenek moyang ya, kepercayaan nenek moyang itu. Nah kemudian bentrok tuh, jadi misalnya ternyata mereka mengeksploitasi hutan-hutan, menebang hutan-hutan yang ternyata hutan itu adalah menurut orang-orang lokalnya tempatnya roh-roh gitu. Ya jelas marah kan itu. Tempatnya roh-roh leluhur swasta, orang-orang swasta itu menebang ya. Karena ada perbedaan struktur ini. Nah ini berdasarkan ciri status hutan ya, ada beberapa. Anda silakan ini ya, silakan Anda baca ini habis ya. Silakan Anda baca, boleh searching di internet ya tentang ini. Tapi saya pengen tekankan tentang esensi dari apa yang saya sampaikan, ngomongin soal struktur ya, bahwa ini adalah contoh-contoh struktur ya, aturan main, konsep-konsep pengelolaan hutan, atau disebut dengan kearifan lokal ya, bahasa yang populer ya. Nah kemudian Anda coba pelajari juga tentang pola-pola pengelolaan hutan dari pengetahuan modern, coba searching aja. Nah kemudian Anda bisa pelajari bagaimana konflik-konflik gitu di antara masyarakat lokal dengan negara, antara masyarakat lokal dengan industri, dengan pihak swasta dan lain-lain. Ini sebetulnya akarnya konflik ini adalah karena ada perbedaan struktur ya. Struktur lokal sama struktur negara ini tidak matching gitu. Nah, dilalahnya sejak tahun 2000 berapa ya, 2012 atau 2013 ya, Undang-Undang Kehutanan tahun 99 ini digugat oleh NGO ke MK tentang hutan adat. Di dalam Undang-Undang 99 sebelumnya itu hutan adat itu dikuasai oleh negara, dan adat itu dikuasai oleh negara. Nah kemudian digugat ke MK sampai akhirnya MK menyetujui bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Hutan adat itu bukan hutan negara. Jadi saat ini karena adanya pencabutan klausul undang-undang kehutanan itu, sekarang masyarakat adat bisa independennya.
Asal saat ini masalahnya untuk mengurus itu ribet gitu. Bahwa masyarakat adat itu harus diakui oleh pemerintah daerah. Kemudian proses pengakuannya itu juga harus diverifikasi. Kemudian baru teritorinya diakui dan baru didaftarkan ke Kementerian Kehutanan untuk mengajukan hutan adat. Nah, setelah itu, setelah mereka punya pengakuan, baru tuh secara hukum formal mereka diakui dan tidak boleh tumpang tindih dengan pengelolaan pemanfaatan hutan oleh swasta misalnya. Karena hutan adatnya sudah menjadi bagian dari sistem formal yang sudah diakui oleh struktur modern, struktur negara. Sehingga sebetulnya konfliknya sudah bisa diredam. Hanya masalahnya adalah aturan main untuk membuat hutan adat menjadikan hutan adat ini secara formal itu prosesnya panjang gitu. Prosesnya panjang, dia harus diakui oleh pemerintah daerah, ada perda, ada SK-nya dari bupati tentang pengakuan masyarakat hukum adatnya. Kemudian dia mendaftarkan ke Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teritori hutan adat. Nah, yang menjadi studi kasus kita, mudah-mudahan jadi ya, itu yang di Ciamis itu hutan adatnya sudah diakui ya sama KLHK, sudah diakuinya juga baru tahun-tahun lalu ya, kalau nggak salah 2019 ya, pengakuan hutan adatnya kecil, cuma 40 hektar gitu kalau nggak salah, 40 hektar atau berapa hektar, sedikit. Oke, teman-teman, gimana nih kira-kira? Saya mau tanya jawab dulu deh, kira-kira Anda setelah saya berbicara seperti tukang obat tadi ya, kira-kira nyambung nggak, nyangkut nggak ke pemahaman kalian gitu. Saya tanya dulu deh, dibuka sebelum ditutup. Pak mau bertanya. Ya. Kan tadi tuh ada yang di suku Dayak itu ada pembagian 7 kawasan hutan itu kan Pak? Iya, di Dayak Benua. Ya, itu tuh memang dalam satu kawasan atau berbeda-beda kawasan? Dalam wilayah teritori mereka, tapi nggak tumpang tindih gitu. Misalnya tempat roh ada di A, tempat ini ada di B gitu. Lokasinya beda-beda, tapi itu merupakan kawasannya mereka ya. Ibaratnya kayak kalau di petanya kabupaten mah ya blok-blok ruang gitu. Blok-blok ruang ada kalau di tata ruang gitu kan, misalnya kan di kabupaten ada wilayah industri di mana, wilayah konservasi di mana, itu kan ada pembagian ruangnya. Nah, di mereka juga ada gitu, dan itu tidak tumpang tindih ya. Gitu. Itu di dalam satu teritorinya mereka. Di dalam satu teritorinya mereka. Kamu jangan bayangkan desa di Jawa sama luar Jawa itu sama ya. Desa di luar Jawa, di Kalimantan, saya pernah di Kalimantan, itu kami meneliti 2 desa. Perjalanan antara desa satu ke desa 2 itu pakai perahu itu bisa 4 jam. Desa itu loh ya. Desa itu pakai perahu ya. Perahunya bukan perahu yang perahunya pakai perahu mesin. Itu 4 jam. Bayangkan gitu. Itu antar desa tetangga gitu. Kalau kita kan antar desa paling-paling 10 menit pakai motor kan udah beres gitu. Dan segitu pun areal desa tuh luas gitu di Jawa itu, yang cuman perbatasannya pakai motor itu 10 menit sudah ini. Nah, ini bayangin 4 jam, jadi memang luas banget desa-desa di sana tuh, karena ya penduduknya sedikit tapi teritorinya luas gitu. Kalau misalnya kamu bayangin 7 wilayah itu di desa yang di Jawa, kamu bayangin kan ini gimana sih? Kok udah banyak sekali daerah ini.
ya habis kalau di Jawa. Tapi kalau di luar Jawa itu desa tuh luas banget. Desa yang terpencil ya, kalau desa yang di kotanya di luar Jawa ya tetap seperti kita. Cuman ini kayak karena konteksnya kan suku terpencil. Baik, ada lagi? Ada lagi kah? Mau bertanya lagi Pak. Apa gimana? Kan tadi tuh ada HBK-nya dan pemanfaatan lainnya. Nah itu tuh mereka manfaatkan untuk mereka sendiri atau ada menjual keluar gitu Pak? Nah, ini biasanya aturan tradisional begini, ini nggak bisa diperjualbelikan. Jadi konsep-konsep ini sebetulnya konsep yang biasanya mereka untuk komunitas ya. Makanya ini hutan milik bersama. Nah, di lapangan masyarakat lokal itu ada yang sudah berubah, terjadi perubahan sosial, ada yang masih menerapkan ini. Jadi beragam gitu ya. Dan ada sistem denda yang kemudian masih diterapkan, ada sistem denda yang kemudian sudah mulai longgar. Kami pernah meneliti di yang saya sampaikan tadi, Dayak Punan di Puruk Cahu, mereka dari desa itu ke kota kecamatan itu jauh ya, hampir 10 sampai 12 jam ya, 10 jam lah, 10 jam pakai darat, pakai 4WD ya. 4WD, kemudian biaya untuk ke sananya itu sewa mobilnya bisa 3 juta ya, sewa mobilnya. Bayangkan mereka untuk belanja kota itu ya harus menyediakan duit sekitar 3 juta untuk bisa belanja kebutuhannya. Nah, di sana itu sudah ada tuh, sudah mulai perubahan sosial sudah mulai terjadi ya. Ada yang memang kemudian punya kekuasaan dan kemudian dia berperan sebagai penampung gitu kan, misalnya gaharu, masyarakat mengambil gaharu ditampung oleh masyarakat lokal di situ, tapi dia punya jiwa bisnis, kemudian ditarik. Nah, kemudian ada kayu ulin, penjualan kayu ulin, gitu. Kayu ulin ditebang-tebangi, kemudian ditarik, dijual. Nah, tapi sebetulnya bagi konsep-konsep yang masih menerapkan hukum adat, selama mereka ini memanfaatkannya di luar dari hukum adat, mereka tetap kena denda ya. Tetap kena denda, makanya tidak berani itu untuk hutan-hutan, wilayah-wilayah sesuai dengan konsep-konsep tadi. Dan masih efektif gitu berjalan ketika memang kepala suku masih menerapkan tentang aturan mainnya dengan kuat, kepala suku. Nah, sekarang kan di lapangan ya, kepemimpinan itu kemudian tergerus ya, kepemimpinan adat itu tergerus ya, karena adanya dua kepemimpinan di desa itu. Ada kepemimpinan adat, ada kepemimpinan formal. Formal itu kepala desa. Nah, kepala desa yang kemudian dia tidak mengindahkan aturan-aturan adat, dia akan merubah gitu. Tapi kepala desa yang kemudian dia menghargai aturan-aturan adat, dia akan pelihara itu. Dan dilalahnya saat ini yang terjadi itu, kepala desa itu bagian dari kekerabatan kepala suku, gitu, kepala adat. Jadi akhirnya harmonis gitu, karena memang pemilihan kepala desanya kemudian didasarkan dari kepemimpinan kepala adat. Itu yang masih norma masyarakat lokalnya masih kuat ya. Tapi di beberapa desa-desa yang sudah mengalami modernisasi, tokoh adatnya udah lemah ya. Dia nggak punya power lagi, nggak punya kekuasaan lagi untuk mengatur masyarakatnya. Nah, kekuasaan formal ini yang muncul, orang-orang kepala desa, perangkat desa, gitu. Ada lagi pertanyaan?
Mudah-mudahan ini ya, paham ya apa yang tadi saya jelaskan. Ya, gimana Irfan? Paham nggak kira-kira apa yang saya jelaskan dari pertanyaan? Paham, Pak. Paham ya, oke. Teman-teman menarik ya sebenarnya kamu keliling kita cerita soal kearifan lokal di Indonesia karena kita masyarakatnya plural. Saya juga kalau punya uang, punya waktu ya nggak dibatasi dan saya tuh kan liburannya ya itu kan gitu keliling ke suku-suku dan mengamati proses orang-orang lokal ini seneng ya cuman masalahnya kadang waktu kita juga untuk mencari uang tanggung jawab ngajar dan lain-lain. Coba kalau saya jadi milioner saya jalan-jalan terus tuh mengamati meneliti. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan silakan Anda kembangkan dari rasa penasaran kamu melalui searching ya di Google dan lain-lain. Sambil saya juga akan mencari buku untuk tugas-tugas kamu ya, tugas kelompok kalian ya. Mudah-mudahan minggu ini sudah dapat nanti saya fotokopi artikel dari beberapa buku dan menjadi bahan bacaan kamu. Dan artikel ini kamu silakan nanti bisa diambil di prodi ya dengan studi di Pak Solihin bisa langsung ke ini bisa. Baik teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri ya. Mohon maaf ya tadi sempat lupa ya saya pikir ini ini mata kuliah ekonomi kan tidak ada yang ngambil ya. Jadi akhirnya libur. Nah ternyata hari Kamis ya saya ingatnya hari Rabu. Oke, untungnya ada yang mengingatkan gitu. Sampai akhirnya kita kuliah mendadak. Baik teman-teman, terima kasih jangan lupa absen ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.